Shalom, perkenalkan kami mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi pembelajaran blended learning. Karena itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adriana Kikhau, NIM 101-2022-0194, kelas F, semester 4. Perkenalkan, nama saya Nelly Astuti Korandilu, NIM 1.01.2022.0189, kelas F, semester 4. Perkenalkan, nama saya Selviana Talo dengan NIM 101-2022-0197, kelas F, semester 4. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian blended learning. Blended learning adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran daring atau online dan tatap muka atau offline dalam suatu program pembelajaran yang terintegrasi. Pendekatan ini memanfaatkan teknologi digital untuk menyajikan materi pembelajaran secara daring, sementara juga mempertahankan interaksi tatap muka antara peserta didik dan pengajar. Adapun tujuan dari strategi tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Tujuan utama dari strategi pembelajaran blended learning adalah meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Strategi blended learning bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital dalam menyajikan materi pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dan interaksi. Melalui interaksi antara pembelajaran daring dan tatap muka, strategi blended learning bertujuan untuk mendorong kolaborasi dan interaksi antara peserta didik, pengajar, serta sesama peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pembelajaran mandiri. Blended learning juga bertujuan untuk memberdayakan peserta didik dalam pembelajaran mandiri. Yang kelima, meningkatkan efisien pembelajaran. Strategi blended learning dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan metode pembelajaran yang tersedia. Yang berikut, menyediakan umpan balik yang lebih efektif. Dengan kombinasi antara pembelajaran daring dan tatap muka, strategi blended learning memungkinkan penyediaan umpan balik yang lebih efektif dan personal kepada peserta didik. Adapun beberapa karakteristik dari strategi pembelajaran blended learning. Yang pertama, kombinasi antar daring dan tatap muka. Mengintegrasikan pengalaman belajar daring dan tatap muka untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan beragam. Yang kedua adalah fleksibilitas. Memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk mengakses materi pembelajaran secara daring kapanpun, dimanapun, sambil tetap mempertahankan interaksi tatap muka yang berarti. Yang ketiga adalah interaksi dan kolaborasi. Mendorong interaksi dan kolaborasi antar peserta didik dan pengajar, serta antar sesama peserta didik melalui platform daring maupun kegiatan tatap muka. Yang keempat adalah pemanfaatan teknologi. Memanfaatkan teknologi digital seperti platform pembelajaran daring, video conference, forum diskusi online, dan lainnya untuk menyajikan materi pembelajaran dengan secara inovatif dan menarik. Yang kelima adalah penilaian dan pemantauan. Memungkinkan pengajar untuk menyusun penilaian, memantau kemajuan belajar, dan memberikan umpan balik kepada peserta didik secara efektif melalui platform daring. Adapun langkah-langkah penggunaan strategi pembelajaran blended learning, yaitu yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Yang kedua, tentukan materi pembelajaran yang akan disampaikan secara daring dan tatap muka. Yang ketiga, rancangan pembelajaran pengalaman yang mengintegrasikan keduanya. Yang keempat, pilih platform atau teknologi yang sesuai
untuk mendukung pembelajaran secara online. Yang kelima, tentukan jadwal dan durasi sesi pembelajaran tatap muka dan daring. Dan yang terakhir atau keenam, evaluasi efektivitas strategi blended learning yang digunakan. Kelebihan blended learning. Yang pertama, fleksibilitas. Memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, kolaborasi. Mendorong interaksi antar siswa maupun guru secara langsung maupun daring. 3. Penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar. 4. Penghematan waktu dan biaya. Mengurangi biaya transportasi dan waktu perjalanan ke tempat belajar. Kekurangan blended learning. Yang pertama, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Kedua, kesulitan dalam pengelolaan. Memerlukan perencanaan dan manajemen yang baik untuk mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dan online. 3. Masalah teknis. Dapat terjadi masalah teknis seperti koneksi internet yang lambat atau gangguan perangkat. 4. Kesulitan dalam evaluasi. Evaluasi terhadap pembelajaran online dan tatap muka seringkali lebih sulit. Adapun peran guru PAK dalam implementasi. Yang pertama, mendesain dan mengembangkan materi pembelajaran online dan tatap muka. 2. Memfasilitasi interaksi antar siswa dan guru, baik secara langsung maupun daring. 3. Memonitor kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik. 4. Merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan partisipasi siswa. 5. Mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar. 6. Evaluasi efektivitas strategi blended learning yang diterapkan. Selanjutnya adalah unsur-unsur blended learning. 1. Tatap muka. Pembelajaran tatap muka sudah dilakukan sebelumnya dengan pengajar sebagai sumber belajar utama. Belajar mandiri. Banyak informasi yang perlu diakses oleh peserta didik. Oleh karena itu, dibutuhkan belajar mandiri untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan siswa. 3. Aplikasi. Dalam pembelajaran blended learning dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis masalah, sehingga siswa aktif dalam mendefinisikan masalah tersebut. 4. Tutorial. Pada tutorial, peserta didik yang aktif untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Seorang pengajar akan berperan sebagai tutor yang membimbing. 5. Kerjasama. Keterampilan kolaborasi harus menjadi bagian penting dalam pembelajaran blended learning. Karena dalam pembelajaran blended learning, peserta didik bekerja secara mandiri dan kolaborasi. Yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi harus didasarkan pada proses dan hasil yang dapat dilakukan melalui penilaian evaluasi kinerja belajar pelajar berdasarkan portofolio. Model-model blended learning. 1. Face-to-face driver. Melibatkan siswa tidak hanya sekedar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, melainkan melibatkan siswa dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. 2. Rotation. Mengintegrasikan pembelajaran online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru atau pendidik. 3. Flex. Memanfaatkan media internet dalam menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Dalam hal ini, siswa dapat membentuk kelompok diskusi. 4. Online lab. Pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran disediakan secara soft copy, di mana para peserta berinteraksi dengan guru secara online. Dalam hal ini, guru dibantu oleh pengawas agar disiplin dalam belajar tetap terjaga. 5. Self-blend. Dalam hal ini, siswa mengikuti kursus online. Hal ini sebagai pelengkap kelas tradisional yang dilakukan. Tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Yang terakhir, online drive. Merupakan pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet, sehingga dapat mendownload
atau mengunduhnya dari jarak jauh agar siswa bisa belajar mandiri di luar kelas dan dilanjutkan dengan tatap muka berdasarkan waktu yang telah disepakati. Selanjutnya, mari kita simak penerapan blended learning. Pertama-tama, mari kita cari tahu mengenai jenis-jenis pembelajaran sebelumnya. Pertama, kenalkan dulu, ini Bu Sevi, dan ini Ima. Baiklah, yang pertama, pembelajaran dengan tatap muka. Pembelajaran dengan tatap muka melibatkan secara langsung Bu Sevi, Ima, dan teman-teman Ima di waktu dan tempat yang sama. Bu Sevi menyampaikan materi, Ima dan teman-temannya memahami materi. Kelebihan dari pembelajaran ini adalah Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi, Ima juga bisa berdiskusi langsung dengan teman-temannya. Tapi banyak kekurangan dari pembelajaran ini, diantaranya waktu tidak fleksibel. Jika Ima belum paham, penyampaian materi dari guru tidak bisa diulang. Pembelajaran online. Pembelajaran secara online atau biasa disebut dengan e-learning memungkinkan Ima untuk menyimak materi melalui siaran langsung dari Bu Sevi lewat jaringan internet atau siaran ulangnya, atau juga bisa melalui e-modul yang dengan mudah dibagikan melalui internet. Dengan pembelajaran online, Ima dapat dengan bebas menentukan kapan akan mulai belajar. Ima juga bisa berinteraksi dengan Bu Sevi atau dengan teman-temannya melalui pesan online. Tapi ketika Ima bertanya melalui pesan online, dia tidak bisa memastikan kapan akan mendapat respon dari Bu Sevi, sehingga butuh waktu lama lagi untuk memahami materi. Setelah Ima belajar, kemudian ujian, kemudian belajar lagi, dan ujian lagi. Ima mungkin saja lupa dengan apa yang dipelajari sebelum-sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, harus ada kegiatan praktek berdasarkan materi-materi yang telah dipelajari. Dengan kegiatan yang mengandung problem solving, materi akan lebih melekat dalam ingatan Ima. Nah, blended learning menggabungkan ketiga cara belajar tersebut menjadi satu kegiatan utuh untuk menutupi kekurangan pada pembelajaran lainnya. Pada proses blended learning, Bu Sevi mengajar Ima dan temannya di kelas secara langsung. Ima bisa berinteraksi secara langsung dengan Bu Sevi dan bisa berdiskusi dengan teman-temannya tanpa takut menunggu balasan pesan. Jika Ima belum paham, Ima bisa mengulang materi yang dibagikan Bu Sevi. Bisa bertanya lagi jika ada kelas Bu Sevi di pertemuan berikutnya. Ima bisa memilih waktu yang tepat untuk belajar sendiri. Jika Bu Sevi berhalangan hadir, maka Bu Sevi bisa membagikan materi secara online atau juga bisa siaran langsung online. Ditambah lagi dengan kegiatan praktek setelah pemberian materi, maka Ima akan lebih mengingat apa yang telah dipelajari. Proses belajar yang tepat dan fleksibel ditambah dengan kegiatan praktek akan mempermudah Ima dan Bu Sevi. mari kita lihat langsung pembelajaran blended learning yang digunakan dalam pembelajaran materi geometri. Pertama, penjelasan materi geometri akan dilaksanakan secara langsung di dalam kelas sesuai dengan jadwal sekolah biasanya. Di sini, guru akan memberikan pemahaman langsung berupa pengertian dan jenis-jenis geometri secara langsung. Tidak lupa dengan praktek untuk memastikan siswa lebih paham dengan materi geometri. Namun, pembelajaran di dalam kelas terkadang kekurangan waktu dan materi yang perlu disampaikan lebih banyak, sehingga akan terpotong. Hal ini dapat diatasi dengan pembelajaran online. Pembelajaran online ini, guru dapat menggunakan banyak fitur, seperti yang telah disediakan oleh Google, yakni Google Classroom, atau fitur lain seperti Microsoft Office 365 for Education. Sehingga, di fitur ini, guru dapat mengunggah materi dan latihan soal untuk siswa, dan siswa dapat mengunduhnya untuk latihan di rumah. Dalam pembelajaran materi geometri menggunakan blended learning, di saat guru tidak dapat menghadiri waktu pembelajaran, guru dapat mengarahkan pembelajaran dari jauh, dengan siswa dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer di sekolah. Sebagai pemantapan materi geometri, siswa dapat mencari informasi lain, bukan hanya dari guru. Siswa juga bisa belajar mandiri dan self-blend menggunakan banyak website yang ada, seperti Rumah Belajar, Meja Kita, Kelas Pintar, Ruang Guru, Zenius, dan banyak lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaat
blended learning. Nah, di sini kita dapat katakan manfaatnya yaitu aktivitas pembelajaran dapat dilakukan di mana saja sehingga waktu bisa lebih efisien dan dapat memudahkan dalam aktivitas pembelajaran karena di sini siswa bisa lebih ceria dan hemat tenaga. Kemudian, anggaran pembelajaran bisa lebih efisien karena aktivitas siswa biasanya laporan dengan kertas dan pelajaran ke lokasi bisa dialokasikan. Selanjutnya, kegiatan diskusi secara online maupun offline dan berlangsung di luar jam pelajaran. Kemudian, peserta didik memiliki keleluasaan untuk memanfaatkan bahan ajar online dan pengajar dapat mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran. Kemudian, pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Nah, itulah manfaat dari blended learning. Selanjutnya yaitu struktur dari blended learning. Yang pertama ada seeking of information. Di sini maksudnya pencarian informasi dari berbagai sumber yang tersedia, baik itu online maupun offline berdasarkan pada relevansi, validitas, dan kejelasan akademis. Yang kedua, yaitu ada acquisition of information. Di sini maksudnya menemukan, memahami, serta mengkonfrontasikannya dengan ide atau gagasan. Kemudian nanti kita interpretasikan informasi dari berbagai sumber dan mengkomunikasikan kembali menggunakan fasilitas online maupun offline. Selanjutnya yaitu synthesizing of information. Di sini maksudnya mengkonstruksi pengetahuan melalui proses asimilasi dan akomodasi dari hasil analisis, diskusi, dan perumusan kesimpulan dari informasi yang diperoleh. Nah, masuk kita pada bentuk-bentuk penerapan blended learning dalam inovasi pembelajaran, yaitu ada face-to-face driver, flex, rotation, online lab, self-blend, and online driver. Nah, kita bahas satu-satu mengenai bentuk-bentuk penerapan blended learning dalam inovasi pembelajaran ini. Yang pertama yaitu face-to-face driver. Di sini maksudnya adalah model ini akan melibatkan peserta didik tidak hanya sekadar tatap muka di ruang kelas atau laboratorium, tetapi melibatkan mereka ke dalam kegiatan di luar kelas dengan mengintegrasikan teknologi web secara online. Yang kedua yaitu rotation, di mana yaitu kita mengintegrasikan pembelajaran secara online sambil bertatap muka di dalam kelas dengan pengawasan guru. Selanjutnya ada flex, yang memanfaatkan media internet dalam penyampaian pembelajaran kepada peserta didik. Di dalam hal ini, peserta dapat membentuk kelompok diskusi. Kemudian ada online lab, pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang laboratorium komputer dengan semua materi pembelajaran yang disediakan itu secara soft copy. Peserta didik akan berinteraksi dengan guru secara online. Selanjutnya self-blend. Pada model self-blend ini, peserta didik akan mengikuti kursus online sebagai pelengkap kelas konvensional. Pembelajaran yang dilakukan tidak harus di dalam ruang kelas, akan tetapi bisa di luar kelas. Kemudian ada online driver. Di sini maksudnya pembelajaran secara online, di mana dalam hal ini seorang guru bisa mengupload materi pembelajaran di internet. Kemudian kita masuk pada merancang pembelajaran dengan blended learning, yaitu menetapkan macam dan materi bahan ajar, menetapkan rancangan blended learning yang akan digunakan, kemudian menetapkan format online learning, kemudian melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat, menyelenggarakan blended learning dengan baik, dan menyiapkan kriteria evaluasi pelaksanaan blended learning. Nah, bagaimana contoh langkah-langkah dalam merancang pembelajaran blended learning ini? Yaitu, guru mengupload materi pembelajaran, tugas-tugas pada aplikasi Kuiper School. Ini salah satu contohnya ya teman-teman. Kemudian, guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi yang sudah diupload, baik secara langsung maupun tidak. Kemudian guru mengecek kehadiran siswa. Kemudian guru menjelaskan materi ajaran dengan memaparkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai siswa dalam materi. Kemudian guru memotivasi
dan membimbing siswa untuk mendapatkan informasi tambahan serta memberikan jawaban dari masalah yang sulit dimengerti oleh siswanya. Kemudian guru mengapresiasikan keberhasilan siswa dalam mengerjakan tugas. Dan terakhir, guru memberikan evaluasi melalui aplikasi dalam membentuk kuis maupun esai yang telah dipersiapkan.